Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di Kebaktian Anak Online GKI Samanhudi. Hari ini dengan saya Kak Vina, kita juga ditemani oleh 3 orang adik-adik yang lain. Ada Kevin akan mengiringi dengan piano, ada Fernal yang mengiringi dengan gitar, dan Joel yang mengiringi dengan drum. Jadi kita sama-sama mengiringi hari ini dalam Kebaktian Online. Tapi tenang, walaupun kita rame-rame, kita rekamannya sama-sama di rumah masing-masing kok. Jadi aman. Ya. Yuk, sekarang kita mulai kebaktian hari ini dengan datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan mengucap syukur atas berkat dan kasih anugerah yang kita terima setiap hari. Setiap pagi, siang, sore, dan malam hari, Bapa, ku datang padamu mengucapkan syukur. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, yuk kita buka dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari yang boleh kami lalui, sepanjang minggu yang juga boleh kami lalui sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan.
Terima kasih untuk segala anugerah yang boleh kami rasakan sepanjang hari. Pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama kebaktian, kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai, Tuhan yang pimpin acara ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak kerja di rumah sakit. Setiap hari saya melihat dan mendengar bagaimana kesibukan rekan-rekan, perawat, dokter dalam merawat pasien-pasien. Kemudian rekan-rekan yang lain yang nyari obat. Stok obat lagi kosong nih, susah. Tapi mesti cari, mesti ada karena pasiennya butuh. Atau yang lain lagi cerita, aduh ini deg-degan. Kenapa? Karena tangki oksigen sudah mulai tipis, mobil oksigennya belum datang. Mesti ngisi belum bisa. Pasiennya kan butuh oksigen. Sampai akhirnya juga ikutan lega. Oh, pasiennya udah stabil. Kemudian obatnya yang kemarin dicari sudah kebeli. Kemudian semalam akhirnya mobil oksigennya datang. Tangkinya bisa keisi. Terus apa hubungannya, Kak? Ya tadi. Seperti lagu yang tadi yang kita nyanyi tadi tuh, setiap hari, setiap pagi, siang, sore, dan malam hari, banyak hal yang bisa kita syukuri. Mungkin adik-adik, saya, ataupun kita semua nggak sadar. Karena kita anggap itu hal yang biasa, hal yang sehari-hari. Tapi coba sekarang mikir. Dengan adik-adik ada di rumah hari ini, saat ini, bisa duduk dengan manis, ikut kebaktian. Artinya apa? Adik-adik sehat. Adik-adik punya handphone. Adik-adik punya kuota yang bisa ikut kebaktian. Itu satu hal yang patut disyukuri. Kemudian, coba tarik napas. Bisa bernapas dengan lega, tanpa perlu alat bantu, tanpa cari-cari oksigen, itu juga patut disyukuri. Coba ingat, tadi sebelum kebaktian sempat sarapan nggak? Enak nggak rasanya? Kalau adik bisa merasakan makanan yang enak, dan bisa cium, kayaknya mami masak telur dadar hari ini. Itu juga satu hal yang perlu disyukuri. Karena ketika sakit, makanannya rasanya nggak enak, wanginya nggak kecium. Ya, itu hal-hal kecil yang kita rasakan setiap hari, cuma kita nggak tahu bahwa itu patut disyukuri. Nah, kalau setiap hari kita punya hal-hal yang sangat kita syukuri, saya yakin kita akan penuh dengan sukacita. Kita penuh dengan rasa wow. Ya. Dan sukacita itu akan muncul dari dalam hati kita setiap hari. Nah, yuk sekarang kita katakan sama-sama, dalamnya hatiku ini penuh sukacita. Dan jadikanlah selalu senang karena Tuhan Yesus yang memberikan sukacita itu. Dalamnya hatiku jadikanlah senang terus. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Dalamnya hatiku selalu senang terus. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita.
Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Lani. Kita siapkan dulu yuk hati kita dengan lagu Firman Tuhan ku dengar dan ku taruh di hatiku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian? Kakak harap hari ini kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa duduk manis, mendengarkan dengan baik, mengerti, dan menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi juga Kak Lani yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu saja Tuhan yang disampaikan Kak Lani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini diambil dari Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Nanti adik-adik baca sendiri-sendiri ya. Oh iya, judul cerita kita hari ini adalah Karya Yusuf di Mesir. Adik-adik, kata karya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pekerjaan atau hasil perbuatan atau buatan yang dilakukan oleh seseorang. Misal, karya seni itu artinya adalah ciptaan atau pekerjaan yang dilakukan yang bisa menimbulkan rasa indah bagi yang melihatnya ataupun yang merasakannya. Nah, adik-adik, karya atau pekerjaan apa yang Yusuf lakukan di Mesir? Sebelum mendengar cerita, kita lihat tayangan berikut yuk. Akibat kemarau panjang, seluas 880 hektar tanaman padi di Klaten, Jawa Tengah gagal panen. Kegagalan panen tersebar di 8 kecamatan. Salah satu lokasi kekeringan akibat kemarau panjang terparah adalah area pertanian di Desa Burikan, Kecamatan Cawas, Klaten. Di desa ini kegagalan panen mencapai luasan 50 hektar. Para petani hanya bisa memanfaatkan jerami sisa-sisa tanaman padi yang gagal panen untuk dijual sebagai pakan ternak. Kepala desa setempat mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan tanaman padi milik warganya. Hingga kini, pembuatan sumur bor untuk keperluan irigasi juga belum bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran. Semuanya sampai yang gagal panen kan sampai ada pohon-pohon besar itu sampai ke sini. Sekitar 50 hektar kok Mas yang gagal panen kita. 50 hektar Pak? Iya. Adik-adik, kita lihat di tayangan tadi, musim panas sangat terik. Baru berjalan beberapa bulan. Namun, akibat dari sangat sedikitnya curah hujan,
membuat warga kekurangan air bersih. Bahkan petani pun mengalami kerugian karena gagal panen. Belum lagi yang memiliki ternak, sangat susah mencari bahan makanan untuk ternaknya. Kita juga sering melihat tayangan tentang kebakaran hutan sebagai akibat dari musim panas yang sangat terik. Coba adik-adik bayangkan, kalau kita mengalami musim panas dengan curah hujan yang sedikit selama 1 tahun penuh, apa yang terjadi adik-adik? Sudah pasti kita merasa panas, air sumur menjadi kering, pasokan PAM juga terbatas, petani jadi gagal panen, semua bahan makanan jadi sangat mahal, bahkan makin sulit untuk didapatkan. Nah, adik-adik, jika masa sulit itu terjadi selama 7 tahun, bagaimana cara melaluinya? Bagaimana cara bisa bertahan menghadapi masa sulit itu? Adik-adik, cerita minggu lalu, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, bermaksud membeli bahan makanan dan gandum, karena di Kanaan terkena bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Tunggu dulu, sepertinya ada yang salah nih. Bukankah di Mesir juga terkena bencana kelaparan yang sangat dahsyat juga? Adik-adik, mengapa saudara Yusuf datang ke Mesir? Mengapa adik-adik? Ada yang tahu? Iya benar, karena di Mesir banyak bahan makanan dan gandum. Loh, kok bisa? Bukannya di Mesir juga terkena bencana kelaparan? Ada yang bisa jawab adik-adik? Ya, waktu itu Raja Firaun diingatkan oleh Tuhan melalui mimpinya. Bahkan sampai 2 kali mimpinya itu. Dan Yusuflah yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Yusuf mengatakan bahwa 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang bagus itu artinya selama 7 tahun akan terjadi kelimpahan di seluruh tanah Mesir dan sekitarnya. Dan 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kosong dan layu itu adalah selama 7 tahun kemudian terjadi kelaparan yang sangat dahsyat sehingga tidak lagi terlihat sisa-sisa kelimpahan yang sudah terjadi. Dan pada waktu itu juga Yusuf diangkat menjadi penguasa atas seluruh Mesir dan menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Adik-adik, mengapa Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun? Sementara semua orang pandai di Mesir tidak ada yang bisa menafsirkan dengan benar. Ada yang tahu mengapa adik-adik? Coba Kak Lani dengar. Ya, Kak Lani dengar ada yang menjawab. Karena Tuhan mengasihi Yusuf. Benar adik-adik. Karena Tuhan mengasihi Yusuf. Dan Yusuf bisa merasakannya. Mengapa Yusuf bisa merasakannya adik-adik? Karena Yusuf mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Yusuf selalu berbicara apa saja pada Tuhan, termasuk dalam mengambil sebuah keputusan. Yusuf selalu berbicara dan memohon hikmat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Yusuf sudah menjadi seorang penguasa di Mesir. Sebagai seorang penguasa,
dia punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan berat. Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian, sehingga Yusuf mampu membuat sebuah master plan. Master plan itu apa? Ya, semacam rencana induk atau rencana yang besar agar Mesir bisa mengatasi masa 7 tahun kelaparan yang akan datang itu dengan baik dan tidak merugikan Raja Firaun. Apa yang dilakukan Yusuf, adik-adik? Adik-adik, dalam 7 tahun kelimpahan, Yusuf membangun banyak sekali gudang-gudang untuk menyimpan bahan makanan. Hampir di seluruh Mesir, dia membangun gudang-gudang untuk menyimpan makanan. Dan 1/5 dari hasil panen waktu itu harus disimpan di gudang-gudang tersebut sampai akhirnya bahan makanan yang disimpan itu banyak sekali dan tidak bisa dihitung lagi. Adik-adik, di Alkitab dicatat, setelah 7 tahun kelimpahan, tibalah saatnya masa kelaparan yang sangat dahsyat. Dan di seluruh negeri tidak ada lagi makanan. Sehingga seluruh negeri Mesir dan sekitarnya sampai ke Kanaan menjadi lemah dan lesu karena kelaparan. Adik-adik, apa yang Yusuf lakukan supaya di masa kelaparan ini kerajaan Mesir tetap terjaga stabilitasnya, juga rakyatnya juga tidak mati kelaparan? Ada 3 kebijakan yang Yusuf lakukan, adik-adik. Yang pertama, di tahun pertama, ketika orang Mesir kehabisan bahan makanan, mereka datang pada Yusuf dan membeli gandum. Maka Yusuf pun mengumpulkan uang dari orang-orang Mesir itu dan sekitar Mesir untuk membayar gandum yang mereka beli. Lalu semua uang itu Yusuf bawa ke istana Firaun. Yusuf melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang penguasa, yaitu dia menjaga stabilitas ekonomi bagi seluruh kerajaan, supaya kas kerajaan tidak kosong di masa kelaparan tersebut, adik-adik. Kebijakan pertama yang sangat hebat. Lalu kebijakan yang kedua, diambil dari ayat yang ke-15 dan 16, adik-adik. Setelah semua uang rakyat habis, Yusuf pun meminta ternak mereka sebagai pembayaran gandum untuk mereka. Cara ini Yusuf ambil supaya Yusuf bisa mengatasi krisis kelaparan di Mesir, karena ternak ini akan berkembang biak dan bisa menjadi persediaan bahan makanan. Adik-adik, Yusuf bertanggung jawab atas kestabilan ketahanan pangan. Yang ketiga, adik-adik, memasuki tahun kedua, rakyat Mesir datang dengan kesadaran diri dan berkata di ayat 19, "Uang kami sudah habis. Semua ternak kami juga sudah menjadi milik tuanku. Sekarang belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Kami dan tanah kami akan menjadi hamba Firaun." Lalu Yusuf pun membeli semua tanah dan ladang orang Mesir untuk Firaun, kecuali tanah para imam.
karena mereka mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Lalu berkatalah Yusuf kepada orang-orang Mesir itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanah kamu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, haruslah kamu berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan bagi kamu dan seisi rumahmu." Rakyat Mesir pun bahagia dan berkata, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Adik-adik, dari mana Yusuf bisa memutuskan dan melakukan kebijakan-kebijakan tersebut? Yaitu memelihara stabilitas ekonomi kerajaan, juga memelihara penduduk Mesir dari kelaparan. Ya adik-adik, semua itu bisa Yusuf lakukan karena dia selalu berbicara kepada Tuhan, sehingga Yusuf memiliki hikmat dari Tuhan. Adik-adik, sebenarnya Yusuf bisa saja melakukan tindakan yang hanya mencari keuntungan diri sendiri pada saat dia menjadi penguasa. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu, karena Yusuf memiliki hikmat yang dari Tuhan. Lalu, hikmat itu apa, adik-adik? Hikmat adalah anugerah dari Allah yang diberikan untuk kita yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, agar kita memiliki kemampuan untuk memikirkan jalan keluar atas segala kesulitan kita. Adik-adik, sekarang ini kita masih dalam situasi sulit karena pandemi belum juga berakhir. Kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Kita belum bisa sekolah tatap muka. Banyak tugas yang sulit. Kita bosan dan jenuh tinggal di rumah terus. Main game keasikan, sering lupa waktu. Lalu kita banyak melupakan banyak hal, sehingga diomelin, dimarahin orang tua. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Adik-adik, kita belajar dari Yusuf, yaitu memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Mau berbicara apa saja kepada Tuhan, sehingga kita memiliki hikmat dari Tuhan untuk mengatasi situasi sulit ini. Nah, adik-adik, kita juga harus bertanggung jawab juga ya atas kepercayaan yang kita dapatkan. Misalnya, pada saat kita diizinkan main games, bila ada tayangan yang tidak baik, jangan dibuka. Adik-adik juga gunakan waktu untuk bermain itu dengan baik dan bijak. Artinya, adik-adik sudah bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah adik-adik dapatkan itu. Adik-adik, Kak Lani tutup cerita ini dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah adik-adik berbicara pada Tuhan? Baik di waktu bahagia ataupun di waktu menghadapi kesulitan?
Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita baca sekali lagi adik-adik ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya adik-adik ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami ingin memiliki hubungan yang dekat kepada Engkau, sehingga kami bisa memiliki hikmat yang datangnya dari Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat pada Engkau dan mau berbicara apa saja pada Engkau Tuhan, baik ketika kami bahagia maupun ketika kami kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesempatan setiap hari untuk menjalani hari-hari kita dengan baik. Kita mau menyatakan rasa syukur kita mau memberikan persembahan kita juga mau belajar untuk bersyukur. Baik saat kita senang maupun saat kita susah, kita mau beri syukur. Adik-adik, dalam cerita tadi, Yusuf mampu menyelesaikan semua masalah yang ada di Mesir karena Yusuf punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yusuf biasa bicara sama Tuhan, sampai pada akhirnya Yusuf punya hikmat daripada Tuhan. Sekarang, gimana dengan kita? Sudahkah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Biasa bicara dengan Tuhan, sehingga ketika nanti atau suatu saat kita menghadapi masalah, kita bisa juga bicara sama Tuhan. Kita bisa juga menyelesaikan masalahnya dengan baik, sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Yuk, kita sekarang sama-sama belajar. Kita mau berbicara kepada Tuhan bila hati kita lagi suka dan bila hati kita sedang duka. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Adik-adik, berbicaralah kepada Tuhanmu bila hatimu suka dan bila hatimu duka. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Say a little pray, say a little pray to Jesus shall be right. Say a little pray to Jesus shall
Nah adik-adik, sampailah kita pada akhir kebaktian hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa dalam surga, ajar kami Tuhan untuk selalu berbicara kepada Tuhan, untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kami juga nanti akan memperoleh hikmat daripada Tuhan untuk membantu kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan, dengan segala kegiatan kami, dengan segala rencana kami. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang pimpin hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai ya. Saya berharap adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, selalu sukacita menjalani hari-hari ke depan, menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan pada waktu-waktu yang dimiliki adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di Kebaktian Anak Online GKI Saman Hudi. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Bye!